Mulai dari Witan Sulaiman hingga Takefusa Kubo, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, bakal menjadi ajang reuni para ex Piala Asia U19 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Timnas Jepang bakal saling berhadapan pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan kedua tim bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Momen duel Indonesia vs Jepang sendiri sudah sempat hadir 6 tahun silam dengan level yang lebih rendah. Kala itu keduanya dipertemukan pada Piala Asia U19 2019. Indonesia didapuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Piala Asia U19 2018. Garuda Muda asuhan Indra Syafri harus menghadapi Jepang di babak perempat final. Baca juga, masyarakat nilai Timnas Indonesia bisa unggul dari Jepang, ini kata pengamat. Sebelumnya Indonesia mampu lolos ke babak 8 besar dengan status peringkat ketiga terbaik dari grup A. Predikat itu didapatkan setelah meraih 2 kemenangan kontra China Taipei 3-1 dan UAE 1-0 dengan menelan 1 kekalahan kontra Qatar 5-6. Adapun Jepang melenggang ke perempat final Piala Asia U19 sebagai juara grup B dengan status unbeaten dari 3 pertandingan. Stadion Gelora Utama Bung Karno SUGBK lantas menjadi saksi ketangguhan tim Samurai Biru Muda. 2 gol yang dicetak Jepang ke gawang Timnas Indonesia U19 masing-masing diukir oleh Sunki Higashi, menit ke-40, dan Taisei Miyashiro, 70. Indonesia, yang berstatus tuan rumah, langkahnya terhenti di perempat final. Sementara itu Jepang sendiri harus puas mencapai semifinal karena usahanya dijegal Arab Saudi U19 lewat kekalahan 0-2. 6 tahun setelah laga tersebut, keduanya kembali dipertemukan dengan level kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, dari kedua kubu masih ada sisa-sisa pemain dari pertemuan di 2018 tersebut. Jika dihitung, ada 8 sosok yang bisa dikatakan berani lagi dalam bentrok Timnas Indonesia vs Timnas Jepang besok. Dari Indonesia, ada 3 pemain yang masih dipercaya tampil hingga tim level senior, ketiganya adalah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Muhammad Riyandi. Baik Witan, Egy, dan Riyandi, ketiganya adalah tulang punggung Garuda Muda arahan Indra Syafri saat itu. Apalagi bagi Riyandi, kiper yang kini bermain untuk Persis tersebut, tentu tidak akan lupa penderitaan yang diberikan Jepang U19. Ia sudah merasakan gawangnya jebol 2 kali oleh Samurai Biru Muda di SUGBK 6 tahun silam. Sementara itu, Jepang mendapati 5 pemainnya dari Piala Asia U19 2018 berada di tim senior saat ini. Kelima pemain tersebut antara lain Ayumu Seko, Takefusa Kubo, Yekainari Sugawara, Daiki Hashioka, dan Kosei Tani. Memori manis dari kelima pemain tersebut diyakini ingin diulangi lagi saat menghadapi Timnas Indonesia senior di SUGBK. Indonesia bermain lebih bertahan dan mengandalkan skema serangan balik karena kalah penguasaan bola. Kartu merah diberikan kepada Justin Hubner setelah protes keras, sebelumnya dia sempat mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Unggul pemain, Arab Saudi semakin meningkatkan serangan pada laga ini. Sundulan Musab Al-Juwair masih melebar dari gawang Indonesia, 90+6. Tendangan Mkano masih mengenai gawang setelah sebelumnya sukses ditepis oleh Maarten Paes, 90+7. Skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga akhir laga. FT Timnas Indonesia vs Arab Saudi 2-0, Marcelino Ferdinand 31-57. Timnas Indonesia, 1 Maarten Paes, 6 Sandi Walsh Yakob Sayuri 78, 3 Jay Izes, 5 Rizky Ridho, 23 Justin Hubner, 17 Kelvin Verdong, 19 Tom Haye, Nathan Chuaon 68, 18 Ivar Jenner, 7 Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan 78, 9 Rafael Struijk, Sain Patinama 90+3, 11 Ragnar Oratmangun M Ferrari 90+4. Pelatih, Shin Tae-yong. Timnas Arab Saudi, 22 Ahmed Al-Kassar, 5 Ali Al-Bulaihi, 12 Saud Abdul Hamid, 13 Yasir Garsan, Sultan Al-Ghanam 81, 17 Hasan Al-Tambakti, 6 Nasser Al-Datwasari Abdullah Radif 60, 8 Marwan Al-Sahafi,
16 Faisal Al-Ghamdi, Saleh Al-Sehri 60, 19 Mohamed Al-Kahtani, Abdullah Al-Hamdan 45, 23 Mohamed Kano, 9 Feras Al-Brikan, Musab Al-Juwair 60. Australia ditahan imbang Arab Saudi 0-0 di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Duel tim dengan pelatih anyar, Australia vs Arab Saudi tersaji di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, pada Kamis sore WIB. Australia membidik poin penuh dengan pelatih mereka, Tony Popovic yang mampu menahan imbang Jepang di laga terakhir. Sementara Arab Saudi kembali dilatih oleh Hervé Renard, nahoda mereka saat Piala Dunia 2022 lalu saat mengalahkan Argentina. Kedua tim memiliki poin sama yakni 5, dan tengah berada di urutan kedua dan ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kemenangan bagi kedua tim tentu akan sangat berharga demi tetap menjaga persaingan. Di awal laga, Australia sempat mendapat peluang pada menit ke-7 lewat Ajdin Rustik namun sepakannya bisa diblok pertahanan Arab Saudi. Benturan tak terhindarkan antara kiper Arab Saudi Ahmed Al-Kassar dan penyerang Australia, Mitchell Duke pada menit ke-14. VAR menyatakan bukan penalti untuk Australia, dan Wise memberi kartu kuning untuk Al-Kassar. Tendangan bebas untuk Australia, peluang mereka dapatkan lewat perebutan bola di depan gawang, sayang sepakan Harry Soutar melambung ke atas gawang Arab Saudi. Arab Saudi membahayakan Australia pada menit ke-27. Sepakan kaki kiri Saud Abdul Hamid masih mampu ditepis kiper Arab Saudi hingga menghasilkan sepakan pojok. Pada menit ke-45, Australia punya peluang mencetak gol namun sepakan Ajdin Rustik masih terlalu lemah dan dengan mudah diselamatkan Ahmed Al-Kassar. Babak pertama berakhir imbang dengan skor 0-0. Di babak kedua, kedua tim masih kesulitan membongkar pertahanan masing-masing hingga 15 menit pertama. Ali Al-Bulaihi mendapat kartu kuning pada menit ke-63 akibat pelanggaran kenisan Velupilai. Peluang besar didapat Australia pada menit ke-84. Pemain Australia Brandon Borrello dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper Australia, lalu ia mengumpan pemain yang kosong, Riley McGree. Arab Saudi sempat mencetak gol pada menit ke-90+4, lewat sepakan Sultan Al-Ghanam. Namun wasit asal Uni Emirat Arab, Ali Saed Al-Naqdi tidak mengesahkan gol tersebut lantaran ada pemain Arab yang terlebih dulu terperangkap offside yakni Ali Al-Bulaihi. Tidak ada lagi peluang berarti di sisa waktu, Australia ditahan imbang Arab Saudi 0-0. Pemain Arab Saudi terlihat protes kepada wasit di akhir laga. Dengan hasil ini, keduanya menambah 1 poin dan mengumpulkan 6 poin. Keuntungan buat timnas Indonesia di laga besok, andai Garuda menang melawan Jepang. Jika itu terjadi, timnas Indonesia memiliki 6 poin, setara Arab Saudi dan Australia. Australia Arab 0-0 Saudi. Starting C, Australia 3-4-2-1, 18 Yoga Uchi, 8 Jason Geria, 19 Harry Soutar, 21 Cameron Burgess, 3 Lewis Miller, 13 Aiden O'Neil Kusini Yengi 90, 22 Jackson Irvin, 5 Jordan Bos Aziz Bihaih 82, 10 Ajdin Rustik Nissan Velupilai 46, Anthony Caceres 74, 14 Riley McGree, 15 Mitchell Duke, Brandon Borrello 74. Pelatih, Tony Popovic. Arab Saudi 4-3-3, 22 Ahmed Al-Kassar, 12 Saud Abdul Hamid, 17 Hasan Al-Tambakti, 13 Yasir Al-Sarani, 5 Ali Al-Bulaihi, 8 Marwan Al-Sahafi, 6 Nasser Al-Dausari, 10 Musab Al-Juwair, Abdullah Al-Haibari 57, 16 Faisal Al-Ghamdi, 9 Feras Al-Buraikan, 11 Saleh Al-Sehri, Abdullah Al-Hamdan 57. Pelatih, Hervé Renard. Stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK tak asing bagi winger timnas Jepang, Takefusa Kubo. Messi Jepang pernah membuat Bayangkara FC dan timnas Indonesia U19 arahan Indra Syafri bertekuk lutut. Winger timnas Jepang, Takefusa Kubo, kembali menjejakkan kakinya di Indonesia. Kali ini Kubo bakal datang bersama timnas Jepang arahan Hajime Moriyasu untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stadion Gelora Utama Bung Karno SUGBK venue untuk duel melawan timnas Indonesia, bukanlah tempat yang asing bagi Kubo.
Winger yang kini membela Real Sociedad tersebut tercatat sudah pernah bermain di Stadion Gelora Utama Bung Karno sebanyak 2 kali. Dari 2 pertemuan tersebut, Kubo bermain untuk partai level klub dan tim nasional jenjang usia muda. Bisa dibilang markas besar timnas Indonesia menjadi tempat yang berkesan bagi Kubo. Pengalaman pertamanya bermain di SUGBK hadir dalam laga persahabatan J-League Asia Challenge. Saat itu Kubo yang masih memperkuat FC Tokyo menghadapi Bayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 27 Januari tahun 2018. Dalam duel bertajuk persahabatan tersebut FC Tokyo sukses mengepak kemenangan telak 4-2 atas Bayangkara FC. Tim tamu berhasil unggul 1-0 di babak pertama via gol Masato Morishige kala laga baru berjalan 3 menit. Di babak kedua, hujan gol langsung terjadi antara Bayangkara vs Tokyo. Disinilah peran besar Kubo hadir yang memengaruhi hasil laga. Masuk di babak kedua, Kubo sukses mencetak brace pada menit ke-76 dan 90+10. Sebiji gol FC Tokyo lainnya dikemas oleh Ryomichi Maeda, 82. Padahal Bayangkara sempat menyamakan skor 1-1 melalui penalti David Da Silva, 54, dan berbalik unggul 2-1 via Marinus Wanewar, 69. Namun, pada akhirnya Kubo menjadi penentu kemenangan timnya via gol di masa injury time yang membuat skor berakhir 4-2. Kisah manisnya di SUGBK masih berlanjut saat ia masuk dalam skuad yang dibawa Masanaga Kageyama untuk Piala Asia U19. Dimainkan sebagai penyerang sayap dan bayangan, Kubo menghadapi timnas Indonesia U19 di perempat final Piala Asia U19 2018. Saat itu pemain yang dijuluki Messi dari Jepang tersebut berhasil membawa Jepang sebagai juara grup B lewat torehan 1 gol dan 1 assist. Perjumpaannya dengan Indonesia U19 asuhan Indra Syafri memang tidak membuatnya mencatatkan namanya di papan skor, namun, pergerakannya begitu berbahaya bagi lini belakang skuad Garuda Muda saat itu yang membuat pemain kewalahan menjaganya. Pasukan Indra Syafri sendiri harus mengakui keunggulan 2-0 tim Samurai Biru Muda melalui gol-gol Sunki Higashi dan Taisei Miyashiro. Kini, Kubo datang sebagai pemain yang mewakili timnas Jepang senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai kata dimainkan oleh pelatih Hajime Moriyasu, maka itu akan menjadi kali ketiga bagi Kubo tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Peluangnya tergolong besar mengingat dirinya selalu dimainkan dalam 4 pertandingan di babak kualifikasi. Pertandingannya melawan timnas Indonesia sendiri dijadwalkan hadir pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gelandang timnas Jepang, Wataru Endo, memuji supporter timnas Indonesia yang memberikan sambutan dengan sangat baik kepada ia dan rekan-rekannya. Hal itu disampaikan oleh Wataru Endo dalam sesi jumpa pers timnas Indonesia vs Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Pemain Liverpool itu merasakan atmosfer sepak bola di Indonesia sangat berbeda. Ia dan teman-temannya melihat antusias sepak bola di Indonesia sangat luar biasa. Skuad Jepang tiba di Indonesia pada Senin tanggal 11 November tahun 2024 dini hari WIB. Sesampainya di Indonesia, banyak supporter timnas Indonesia dan media yang menyambutnya dengan baik. Pada saat sesi latihan, banyak supporter yang sudah menunggu di lapangan untuk meminta tanda tangan dari pemain Jepang. Awak media asal Indonesia juga sangat antusias meliput tim asuhan Hajime Moriyasu itu latihan. Termasuk dalam sesi jumpa pers hari ini, terlihat ratusan wartawan datang baik itu dari Indonesia dan Jepang untuk meliput kegiatan tersebut. Indonesia sangat antusias terhadap sepak bola. Sekarang banyak supporter yang sangat menyambut kami. Saya merasa sangat hangat berada di sini, kata Wataru Endo. Meski mendapatkan sambutan hangat, Wataru Endo tetap ingin membawa Jepang meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Ia prediksi laga ini akan berjalan sengit. Besok kami akan bermain di kandang lawan. Kami akan menghadapi timnas Indonesia sebagai musuh. Jadi saya akan tetap menunjukkan respek dan memaksimalkan penampilan terbaik, kata Wataru Endo. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Duel tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024.